Shalom Tiberias. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus kita mau imani dan percaya bagi setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini maupun yang beribadah melalui live streaming dan mau terus datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau buka hati kita. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami dapat sukacita yang baru, kami dapat kekuatan yang baru. Biar melalui pujian dan penyembahan kami ya Roh Kudus, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru. Pada tempat ini kami mau berdoa dan mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa dan ekstra mukjizat. Juga kami mau berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Terus kami bangkitkan iman kami ya Bapa. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ada campur tangan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Maka di siang hari ini ya Roh Kudus, terlebih dahulu kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau angkat sembah kami. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Terimalah sembah kami, inilah hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap datang menyembah bersama-sama kita mau katakan amin. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di siang hari ini. Terlebih dahulu kita mau angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur akan kebaikan, kasih, dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kita. Sebab kami sungguh percaya kami ada sebagaimana kami hari ini itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya,
menikmati kehadiran. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami mau datang dengan segenap hati kami ya Bapa. Datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Dan biarlah hadirat Tuhan yang begitu kudus penuhi kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari lihat semua Tuhan dengan segenap hati nyata. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak. Bersama-sama sambil bangkit berdiri kita mau bersungguh lagi menyembah nama Tuhan. Hadiratmu, biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap hati di tempat ini. Kami serahkan hati kami ya Bapa. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus nyatakan biar semua. Hadiratmu
segala sembah dan pujian dari dasar hati kami ya Bapa. Sebab ini janji kami di sepanjang hidup kami, mulut kami tak henti-hentinya mengucap syukur, mulut kami tak henti-hentinya memuji, memuliakan nama Tuhan. Terus kami mau datang menyembah-Mu, sebab kami tahu kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Bapa. Ini sembah kami ya Tuhan, ini bentuk pengagungan kami di hadapan takhta suci-Mu. Terus kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Tiberias. Kita mau berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dengan iman kita mau terus panggil namanya Yesus. Yesus, pegang. Kami tahu kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan. Engkau alasan selamat. Yang mengasihi Tuhan, kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan. Yesus, pegang. Terus serahkan hidupmu kepada Tuhan. Teruskan serahkan hati dan jiwamu kepada Tuhan. Oh, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Dari tempat-Mu yang kudus, dengan segenap hati terus kami nyatakan ya Tuhan. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Kau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Dengan iman kita memanggil namanya Yesus alasan. Yesus alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Di atas kepala kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini Roh Kudus dari awal, pertengahan kepada akhirnya hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita, kita mau katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh jumpai kiri kanan depan belakangmu. Saudara berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia selalu baik. Dia pasti menyentuhkan kebaikannya dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Mari bersama saudara. 1, 2, 3, go. Sama-sama. Ku tak pandang dari kejauhan.
seperti hatiku. Kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan dalam Yesus, kita bersaudara. Katakan dalam Yesus, haleluya. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada sukacita. Kami bersukacita Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ya, mengucap syukur siang hari ini buat kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia, saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Sang Juru Selamat Tuhan Yesus yang kita kenal. Dan terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Kita kenapa merayakan Natal? Karena kita sangat mengucap syukur. Jadi Natal itu adalah karena satu, kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada kita. Allah pencipta jadi ciptaan. Yang kedua, kelahiran Yesus itu adalah Dia adalah juru selamat kita dan juru selamat dunia. Dan yang ketiga, kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk membawa damai sejahtera bagi kita. Amin. Dan kemudian yang keempat, kelahiran Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Tidak ada sukacita di luar Tuhan. Kerajaan Allah adalah tiga: damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Dan Tuhan Yesus lahir untuk mati, untuk tebus dosa kita, kemudian mengampuni kita, dan kemudian juga menyembuhkan kita, membenarkan kita, dan terutama Tuhan Yesus itu mengampuni kita. Jadi dalam hidup juga kita harus dalam pengampunan. Kita harus mengampuni orang. Mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu adalah karakter Yesus Kristus. Mengampuni itu bukan artinya kita mengesampingkan tindakan salah dari orang tersebut, tetapi kita merelakan hak kepada Tuhan untuk menjadi hakim. Mengampuni itu adalah refleksi daripada kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita. Jadi kita akan terbebas dari kebencian, dari dendam, dari sakit hati dan tekanan-tekanan yang ada, dan kita memberi ruang kepada damai dan sukacita. Amin. Tapi sebetulnya kado Natal yang terbesar adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita ada Kristus, kita dapat Yesus, itu mujizat yang besar pasti bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang spektakuler, yang mujizat, yang spiritual, luar biasa bisa terjadi di dalam diri kita. Amin, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saudara. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Sama-sama kita akan dengar terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan, yaitu suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan yang beribadah
pada siang hari ini di Gereja Tiberias Indonesia. Saya akan bacakan bagi saudara jemaat Tuhan suara gembala dengan tema minggu ini, yaitu siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan. Poin pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Berkati kami semua yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, tidak resesi dan terpelihara sempurna. Berkati semua jemaat Tiberias selalu siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Poin kedua, siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan? Siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi? Yang pertama, yang lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 hingga 7 dan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya ke-17a. Orang yang lahir baru adalah orang yang memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan. Rindu beribadah, membaca firman Tuhan, rindu berdoa, dan rindu melakukan firman Tuhan. Lahir baru dalam Yesus Kristus adalah kunci utama agar kita ada dalam pemeliharaan, diluputkan, tidak dirusakkan. Pada waktu dunia digoncangkan dengan segala isinya, kita harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu yang firman Tuhan tinggal di dalamnya. Yohanes 15 ayat 7, orang yang punya firman Tuhan di dalam hidupnya pasti tidak akan sakit hati, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan dan suka memberi. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan melakukan di luar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, bila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus bisa memberi apa yang kita butuhkan asal tinggal di dalam Yesus. Yang ketiga, yaitu yang berbuah lebat dan banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hidup ini seringkali Tuhan izinkan kita anak-anak Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan untuk memunculkan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita anak-anak Tuhan harus bersyukur atas setiap peristiwa, baik peristiwa dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain. Kesulitan atau guncangan itu adalah kasih dan anugerahnya untuk kita semua, supaya hidup kita semakin berbuah-buah. Kasih semakin muncul, kesabaran muncul, penguasaan diri muncul, sukacita dan damai sejahtera akan muncul. Orang yang berbuah lebat dan banyak akan dipelihara pada waktu goncangan terjadi. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukarkan hati Engkau, dan tidak menukarkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan, pesan Tuhan yang tersampaikan melalui suara gembala yang kita dengar pada siang hari ini. Haleluya saudara, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama siap untuk boleh dengar firman Tuhan pada siang hari ini. Satukan hati kita satu dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap nyanyian yang kami telah
berikan bagi Engkau pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya bahwa apapun keadaan kami Tuhan Yesus, sebagaimana kami ada, terlalu percaya hati kami Tuhan kepadamu, bahwa hidup kami selalu Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan, Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan sampai dengan kesudahannya. Engkau telah membuktikan bagi kami Tuhan kuasa-Mu, perbuatan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mengenal Engkau Sang Juru Selamat hanya melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar pada siang hari ini. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, siapapun kami yang mendengar secara onsite maupun secara online, kami berdoa bahwa firman Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, mengubahkan kehidupan kami dipulihkan, kehidupan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan kami boleh mengalami janji-janji Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus, kami bawa hati yang percaya, kami bawa hati yang rela, kami siap diajar pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka hati kita saudara. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Kami katakan dengan percaya Tuhan Yesus, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang. Gereja Tiberias Indonesia, mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambung firman Tuhan siang hari dengan percaya. Haleluya. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Kami terima Tuhan dengan iman siang hari ini, haleluya. Kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, aku punya Tuhan. ini yang kami imani ya Tuhan. Haleluya. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan. Katakan, ku terima sekarang. Katakan, ku terima. Sekali lagi katakan, ku terima. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ini yang kami imani, ini yang kami percaya ya Tuhan, bahwa tantangan memang ada, masalah memang ada, tetapi selama Engkau yang memegang erat tangan kami baik-baik saja, karena kami tahu Engkau Allah yang setia, yang selalu memberikan kemenangan tepat pada waktunya. Itu sebabnya siang hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, biar setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, sukacita sorga melimpah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum seperti jemaat Tiberias biasa yang saya kenal. Ulang sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Iya. Supaya kita sadar kalau kita disayang Tuhan. Masalah memang ada, tantangan memang ada, tapi ujung-ujungnya pasti berakhir dengan kemenangan, berkat dan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Alkitab kita. Saya saudara itu lagi sebetulnya serial khotbah. Slide boleh. Serial khotbah saya itu adalah iman. Slide boleh. Iman yang teguh di tengah pencobaan. Jadi dalam serial ini saya memang lagi khotbahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami tantangan dan masalah. Kita percaya kita pasti di bawah Tuhan menuju melihat kemenangan. Amin. Dan hari ini kita akan lihat dari satu contoh orang yang sangat luar biasa, dari seorang perempuan yang namanya Hana. Siapa namanya? Hana. Hana ini adalah ibu dari seorang nabi yang namanya Samuel. Dan uniknya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita akan pelajari beberapa hal dari Hana ini. Kita buka Alkitab kita, 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Haleluya, tinggi-tinggi. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab. Termasuk yang pakai handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Tinggi-tinggi. Yang pakai handphone tolong layar hadap ke depan. Saya mau pastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Shopee. Tinggi-tinggi. Ikuti doa saya boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Sebelum saya baca saudara, saya mau jelaskan dulu. Hana ini adalah orang tua dari Nabi Samuel. Dia punya suami namanya Elkana. Siapa nama suaminya? Elkana. Hanya saja setelah bertahun-tahun mereka menikah, ternyata belum punya anak. Yang mengakibatkan Elkana kemudian mengambil perempuan lain namanya Penina. Dan ketika Penina bersama-sama dengan Elkana punya anak, lalu apa yang terjadi? Penina kemudian merendahkan Hana. Dan apa yang dilakukan oleh Hana? Coba kita lihat ayat 9, saudara baca ayat 10, kita berganti-gantian. Ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. 10 ya. Dan kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 12 ya.
Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 14. Haleluya. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang mabukan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 16. Iya, tadi bilang apa? Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 18. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya gitu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Makanya arti nama Samuel itu adalah pemberian Tuhan. Siapa di sini yang punya anak nama Samuel atau dirinya namanya Samuel? Ada? Nah, Samuel itu artinya pemberian Tuhan. Jadi kalau Anda dikasih nama Samuel, berarti orang tuamu dulu berharap-harap supaya punya anak seperti Anda. Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar ada sesuatu yang menarik. Kalau kita bicara tentang yang namanya Hana, slide, maka tema subtema khotbah saya pada siang hari ini adalah next slide. Nah, bukan yang tadi, next, berikut. Lagi. Tadi ada itu. Ketekunan iman di tengah penantian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara harus tahu bahwa pekerjaan paling membosankan di dunia adalah menunggu. Dan banyak orang Kristen ketika dia belum mendapatkan janji-janji Tuhan, belum mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan, banyak orang Kristen yang pada akhirnya mundur. Dan ini yang kita mau bahas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba kalau saudara lihat dalam 1 Samuel pasal yang kedua, apa perikopnya di situ? 1 Samuel 2, apa perikopnya? Boleh dibantu? Pujian Hana. Artinya doa Hana pada akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ini yang saya mau bilang buat setiap saudara. Mungkin Anda sekarang ini keadaannya sama seperti Hana, di mana engkau mungkin dikucilkan, di mana engkau mungkin disingkirkan, di mana engkau sekarang ini mungkin adalah dalam momen-momen pergumulan. Saudara mungkin beberapa malam terakhir ini harus menghabiskan malam-malammu dengan tiap tetesan air mata. Tapi satu hal yang pasti, kabar baiknya adalah engkau tidak diciptakan untuk bergumul selamanya. Ada momen di mana engkau habiskan malam-malammu dengan tetesan air mata, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita sanggup untuk mengubah tiap tetesan air mata menjadi tarian sorak-sorai. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Maka hari ini saudara, kita mau belajar dari Hana. Yang siap belajar katakan amin. Saya tahu memang ini jam-jam begini, ini jam-jam yang paling kritis yang pernah ada memang, ya. Karena memang kalau jemaat ibadah jam 2 itu, ya, memang beberapa sudah mulai mengalami gangguan jaringan. Tapi saya percaya siapapun yang hadir pada siang hari ini terima firman, pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita sempurna. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, siap-siap, bilang. Tanya sama yang barusan ngomong, siap-siap apa? Bilang, siap-siap bahwa setiap doa-doa kita terima dengan iman. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, coba lihat ayat 12, 13. Ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, mengamat-amati Hana. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak,
tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka Hana itu ngapa? Mabuk. Gini loh, Eli ini kan imam, kurang lebih kayak pendeta. Tiba-tiba ada perempuan datang ke gereja, dia komat kamit, pendetanya bilang, ngapain kamu lagi mabuk? Padahal sebenarnya Hana bukan lagi mabuk, Hana lagi apa? Doa. Ini yang saya mau coba bilang kepada setiap saudara, ketika engkau lagi serius-seriusnya sama Tuhan, ketika engkau lagi doa dengan Tuhan, maka biasanya yang sibuk itu orang lain. Nangkep maksud saya? Ketika engkau lagi rajin-rajinnya ibadah, lagi rajin-rajinnya gereja, biasanya yang heboh itu orang lain. Nangkep maksud saya, Bapak Ibu? Tetapi kita tidak peduli apa kata orang. Satu hal yang kita pelajari dari Hana, yang pertama adalah, next slide, doa dalam roh. Apa? Doa dalam roh. Saya nggak berbicara mengenai bahasa roh, karena doa dalam roh ini adalah hal yang berbeda. Ulang ya, Hana lagi doa, lalu dianggap sama Imam Eli lagi apa? Mabuk. Saudara pernah nggak dengar kisah yang kurang lebih sama dalam Alkitab, di mana orang sebenarnya lagi apa namanya? Lagi bersuka cita, justru dianggap sama orang lagi mabuk? Ya, Daud, apalagi? Masih ingat? Hari Pentakosta, waktu murid-murid itu kepenuhan roh. Slide Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 13. Masih ingat kisah ini? Biar cepat bilang aja masih. Masih ingat kisah ini? Masih. Waktu murid-murid kepenuhan roh, tiba-tiba orang di luar malah menyindir begini. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini menandakan satu hal buat setiap kita. Kalau orang berdoa dalam roh, biasanya orang lain di luar sana yang beda jaringan, justru mereka yang kadang-kadang lebih banyak nyindir. Tetapi kita percaya bahwa orang lain boleh nyindir apapun, hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan yang spesial. Dan kalau kita makin dekat dengan Tuhan, maka percayalah makin banyak mujizat yang akan kita lihat. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Maka saudara, buat hubungan yang indah dengan Tuhan. Doa dalam roh. Apa yang dimaksud dengan doa dalam roh? Doa dalam roh adalah ketika Anda berdoa, tetapi bukan hanya sekedar rutinitas. Oke, sebelumnya ini pertanyaan yang paling sering saya tanya sama jemaat. Bapak Ibu, satu hari doa berapa kali? Oke, ini banyak ini. Kita survei saja. Yang doa 5 kali dan lebih, boleh lambaikan tangan. Satu hari. 5 kali lebih. Oh puji Tuhan, Ya Pak Sega, betul. Ada lagi. 5 kali. Oke. 4. Oke, turun. 3. Oh banyak. Oh mayoritas 3. 2. 1. 1 kali seminggu. Oh mayoritas 3 ya. Berarti satu hari 3 kali doa. Sudah termasuk doa makan atau belum? Sudah. Berarti memang doanya hanya untuk makan. Mana orang Kristen kadang-kadang kalau lagi doa makan, saking ngebutnya dia doa, sampai-sampai malaikat nggak sempat dengar. Ada orang Kristen kalau doa, Tuhan Yesus berkata mengenai hal ya amin. Saking cepatnya, sampai-sampai nggak sempat didengar oleh malaikat. Saudara, gini loh, nggak apa-apa doa yang seperti itu, tetapi ingat bahwa dalam doa yang paling penting bukan kata-katanya. Yang paling penting dalam doa adalah hatinya. Jauh lebih baik berdoa tanpa kata-kata tapi menggunakan hati daripada menggunakan kata-kata tapi tanpa hati. Nangkep? Kenapa ini penting? Saya kasih pertanyaan yang kedua. Pak, Bu, kira-kira sebelum Anda berdoa, Tuhan sudah tahu belum apa isi doa kita? Yakin? Sebelum kita doa, Tuhan berikan saya uang untuk bayaran sekolah anak, kira-kira Tuhan sudah tahu belum isi doa kita? Yakin? Tuhan berikan saya kesembuhan, sebelum kita doa Tuhan sudah tahu belum apa isi doanya?
Tuhan sudah tahu. Yakin? Kalau gitu buat apa doa? Ulang. Sebelum kita doa, Tuhan kan sudah tahu seluruh isi doa kita. Ya, sampai kata-katanya pun Tuhan sudah tahu. Kalau gitu pertanyaannya, buat apa kita doa? Pak, Bu, hanya untuk info. Barusan itu pertanyaan, mohon jawaban. Ya? Apa? Supaya minta. Ya, bagus. Apa lagi? Lebih dekat, punya hubungan. Walaupun Tuhan tahu isi doa kita, tetapi yang paling penting dalam doa, kita datang sama Tuhan. Siapa di sini yang punya anak? Ya, masih SD begitu? SD atau ke bawah ada? Boleh? Oke. Bapak Ibu kan tahu kalau misalnya ada anak-anak kita datang, dari jauh aja kalau dari langkah kakinya dia mulai gesek-gesek begini kan, udah ketahuan kan pasti minta uang jajan. Benar? Sudah tahu. Walaupun kita sudah tahu, tapi kita senang kalau anak kita datang dan minta sesuatu dari kita. Karena dalam doa yang paling penting itu bukanlah kata-katanya, tetapi engkau datang sama Tuhan. Bina hubungan sama Tuhan, itu yang penting. Dan salah satu saudara ciri yang paling kentara daripada doa dalam roh adalah, saudara pernah begini gak? Tiba-tiba lagi di kamar, kunci pintu, udah bebannya ini udah begitu berat, tiba-tiba engkau doa sama Tuhan, Tuhan berat banget, dan saking beratnya bahkan engkau tidak bisa keluarkan kata-kata lagi, cuma air mata mengalir. Pernah begitu? Udah air mata mengalir, udah gak tahu mau doa apa, tiba-tiba begitu bilang amin, kayaknya ada beban yang diangkat oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan doa dalam roh. Jadi doa dalam roh adalah ketika engkau datang sama Tuhan. Makanya Roma 8:26 mengatakan, slide Roma 8:26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada momen-momen di mana kata-katamu sudah habis, saking beratnya bebanmu, saking besarnya pergumulanmu, hanya bisa air mata mengalir. Tetapi ketika engkau doa dalam roh, maka ada sesuatu yang baik sedang mendatangi setiap kita. Maka hari ini percayalah, kita punya Allah yang setia, yang selalu mendengarkan setiap kebutuhan kita. Makanya saya suka lagu lama, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Maka saudara, dalam setiap tetesan air mata kita, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka ini yang dilakukan oleh Hana. Ya, coba lihat slide berikutnya. Hana melakukan ayat yang ke-14, saya baca lagi, bagaimana berdoa dalam roh. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di mana? Harapan Tuhan. Jadi doa dalam roh salah satunya ketika engkau lagi curhat sama Tuhan. Yang paham katakan amin. Itulah momen yang indah di mana engkau cerita semua pergumulanmu ke hadapan Tuhan. Dan selalu saya katakan, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak punya akun Facebook. Jadi kalau mau doa sama Tuhan, gak usah di Facebook. Percayalah, ketika engkau tulis doamu di Facebook, ada banyak orang yang melihat. Yang kita harapkan kan supaya orang doain kita kan.
Memang pasti adalah orang-orang tulus yang mendoakan kita. Tetapi mayoritas mereka melihat statusmu dengan doa itu, mayoritas mereka mungkin akan menjadikan hal itu sebagai olok-olok. Kenapa? Karena manusia bisa saja mengecewakan, tetapi kita punya Allah yang setia. Dia selalu menjaga setiap kita, tidak pernah kita dipermalukan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama apa? Doa dalam roh. Haleluya. Yang kedua, coba lihat ayat yang berikutnya. Mundur tadi, sesuai slide aja. Coba lihat ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Siapa perempuan itu? Hana. Ya, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, Hana itu, dan ia mau makan dan mukanya tidak muram. Coba lihat kalimat, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Berarti sebelumnya dia ngambek nggak mau makan, dan sebelumnya apa? Mukanya muram. Tiba-tiba dia berubah. Di ayat 18 tadi dikatakan dia mulai mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bapak Ibu coba lihat ayat 18, masing-masing lihat. Saya mau tanya, di ayat 18 itu Hana sudah punya anak belum? Yakin ya? Hana itu sudah hamil belum? Belum. Berarti doanya belum dikabulkan, benar kan? Tetapi yang dia lakukan adalah dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ini poin kunci mujizat yang kedua. Pokoknya kalau saudara mau terima mujizat, ini poin yang kedua. Slide next. Percaya pada apa yang engkau sudah doakan. Makanya saudara, kalau kita sudah berdoa, percaya kita sudah menerimanya. Sama-sama bilang percaya. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Markus, next dia. Markus 11 ayat 24. Kita boleh baca bersama-sama ayat ini. 3, 2, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya saudara, percaya kalau sudah didoakan, maka kita percaya bahwa ada kegerakan yang sedang terjadi dalam alam roh. Percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Itu sama seperti ilustrasi ada seorang pendeta lagi khotbah di tengah lapangan, tiba-tiba hujan. Begitu hujan, pendetanya bilang, mari kita doa sama-sama supaya hujan ini berhenti. Jemaat kemudian bilang amin. Ya cuma karena hujan, jemaat sudah mulai buka payung. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menghentikan hujan. Jemaat semua bilang amin. Siapa yang percaya saat ini juga hujan pasti berhenti? Semua jemaat bilang amin. Dan pendeta berkata, kalau engkau percaya, kenapa payungnya masih dibuka? Saudara nangkep ilustrasi ini? Artinya banyak orang yang sebenarnya ketika mereka beriman cuma sekedar di mulut, tetapi tidak sepenuhnya percaya. Dan kalau saudara baca dalam Alkitab, siapapun yang terima mujizat biasanya keadaannya sudah mepet-mepet. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Dan kalau engkau percaya bahwa engkau sudah menerima apa yang engkau doakan, maka pasti ada perubahan. Coba lihat next. Engkau yang percaya, yang pertama Pak, Bu, mulai sekarang ubah perkataan kita. Saya tahu mungkin penyakitnya belum sembuh, tapi ubah perkataan kita. Gimana sakitnya? Jangan bilang, aduh udah 9 tahun gak sembuh-sembuh. Coba ubah kalimatnya. Ya, saya 9 tahun memang belum sembuh, tapi sebentar lagi pasti sembuh. Itu yang namanya engkau sudah menerimanya. Sama-sama bilang, mulutku ada kuasa. 3, 2, ya. Makanya ubah perkataanmu. Change your word, change your world. Dengan mengubah kata-katamu, kita bisa mengubah dunia kita. Ya, ubah kata-kata. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, ubah perilakumu. Yang ketiga, ubah perasaanmu.
Jangan seperti orang yang gagal berulang kali. Memang kenyataannya mungkin seperti itu, tetapi kalau kita percaya kita sudah menerimanya. Saya sering bilang begini, Anda datang ke gereja, nggak apa-apa pasang muka cemberut, nggak apa-apa datang ke gereja dengan muka gundah gulana, nggak apa-apa. Namanya juga ada banyak tantangan, betul ya? Nggak apa-apa. Tetapi kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini, maka pulang pasti bawa senyuman sukacita. Bukan karena masalahnya sudah selesai, kadang-kadang masalahnya masih ada, kadang-kadang tantangannya masih ada. Tapi nggak tahu kenapa kita tetap tersenyum, karena kita tahu bahwa ujung-ujungnya pasti berakhir dengan kemenangan kok. Ini contoh. Saudara suka nonton bola nggak? Bapak Ibu begini kan saya bilang, biar cepat bilang aja pernah. Oke. Bapak Ibu pernah nonton bola nggak? Pernah. Ada tim favorit kan? Main. Contoh Indonesia lawan apa ya? Jepang. Ya. Lawan mana lah Indonesia? Yang terakhir kali Indonesia menang lawan apa? Korea. Ya taruhlah Korea. Oh, Indonesia menang. Kalau Anda lagi nonton siaran langsung, ya, Indonesia menang. Pas lagi nonton siaran langsung, saya mau tanya, deg-degan nggak? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena kita pengen banget, kita ingin sekali Indonesia menang, kan begitu? Karena kita benar-benar ingin, makanya kita deg-degan. Tapi tiba-tiba hari ini saudara pulang gereja nonton siaran ulang. Saya mau tanya, masih deg-degan nggak? Nonton siaran ulang nggak deg-degan? Kenapa nggak deg-degan? Karena sudah tahu hasil akhirnya. Kalau engkau sudah tahu hasil akhirnya akan berakhir dengan kemenangan, lalu kenapa engkau habiskan hidupmu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kegugupan? Kita sudah tahu hasil akhirnya, bahwa kemenangan milik orang percaya. Maka pulang dari tempat ini, masalahnya memang ada, tetapi engkau akan tetap bersorak-sorai karena Tuhan ada di pihak kita. Kemenangan adalah milik orang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara, engkau percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Ngomong-ngomong saudara, jangan lupa ya, Natal Gereja Tiberias tanggal 7 Desember. Ya saudara, jangan lupa Stadion Gelora Bung Karno jam 6. Tapi saya cuma kasih tips buat setiap saudara, datangnya jangan jam 6. Ya, sudah tahu kan kenapa kan? Datangnya sebelumnya, ya. Oh iya Pak Pendeta, saya datang sebelumnya jam 17.59, sama aja itu. Ya, datang sebelumnya biar lancar semua kan. Pokoknya Bapak Ibu, saya boleh titip doa? Doanya begini, supaya nanti kita doa, nanti Natal Tuhan kirim banyak jiwa untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang terakhir yang kita pelajari dari Hana. Coba lihat slide berikutnya. Di ayatnya yang ke-19 dari 1 Samuel pasal yang pertama, dibilang begini. Keesokan harinya setelah apa? Setelah Hana berdoa, setelah Hana curhat sama Tuhan, besok harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka, siapa itu? Elkana dan Hana, pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, supaya engkau melihat hal-hal baik dalam kehidupanmu, kerjakan apa yang kita doakan dan kita imani. Makanya Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman penting, tetapi kalau kita nggak mengerjakan apapun, maka percuma juga. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya ini boleh dapat pasangan hidup, itu urusan gampang. Tapi apa yang terjadi kalau jarang mandi? Nah, bisa nggak Tuhan kirim pasangan hidup? Bisa, tetapi pilihannya terbatas. Kan begitu. Tuhan,
Saya mau jadi orang yang sukses, saya mau dapat pekerjaan. Bisa nggak Tuhan lakukan kalau engkau sendiri nggak pernah tulis surat lamaran? Bisa, tapi pilihannya terbatas. Maka saudara, kalau engkau berdoa, maka pastikan ada tindakan. Sama-sama bilang, ada tindakan. Ya, maka saudara kan ada cerita ya pendeta, ilustrasi pendeta pas lagi hari tiba-tiba hujan. Air mulai masuk ke dalam gereja, air sudah semata kaki. Begitu air semata kaki, Pak RT datang bilang, ayo Pak Pendeta kita evakuasi. Pak Pendeta bilang, pertolonganku hanya dari Tuhan. Tiba-tiba air sudah mulai masuk sepinggang, Pak RW datang, dia bilang, ayo Pak Pendeta kita evakuasi. Pak Pendeta bilang, pertolonganku dari Tuhan. Tiba-tiba air sudah memenuhi gereja, Pak Pendeta digenteng, tim SAR datang. Pak Pendeta, ayo kita evakuasi. Pak Pendeta bilang, pertolonganku dari Tuhan. Ya, gereja tenggelam, pendeta tenggelam, tewas. Sampai di sorga pendeta protes, Tuhan, saya kan sudah percaya sama Tuhan, kok kenapa saya ditolong oleh Tuhan? Tuhan menjawab, anakku, aku sudah kirim Pak RT, Pak RW dan tim SAR. Nangkep maksud cerita saya? Kadang-kadang kita pengen semuanya Tuhan yang lakukan. Contoh ya, masih ingat kisah pertarungan antara Daud dan Goliat? Goliat itu tingginya hampir 3 meter itu. Sedangkan Daud itu tingginya kurang lebih 1,75. Kulitnya agak terang, sama seperti pendeta yang lagi khotbah di depan, kalau nggak salah begitu. Ya. Lawannya Goliat ini tubuhnya tinggi. Terjadilah 1 Samuel pasalnya 17:48. Next. Ya. 1 Samuel 17:48. Ketika orang Filistin itu, namanya siapa? Goliat. Ketika Goliat bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Sama-sama bilang, berlari. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bapak Ibu lihat semua ke depan. Lihat. Daud lawan Goliat. Betul? Ya. Tuh Goliat, ini siapa? Daud. Yang lari siapa? Yang lari, yang ngejar siapa? Daud, bukan Tuhan ya. Oke. Yang masukkan tangan ke dalam kantong siapa? Bukan Tuhan ya. Oke. Yang ambil batu siapa? Daud, bukan Tuhan, yakin? Oke. Lalu yang mengumban siapa? Daud, bukan Tuhan kan? Lalu bagian Tuhan di mana? Wajah seperti inilah yang paling saya harapkan kalau saya lagi berkhotbah. Yaitu wajah di mana wajah jemaat sudah mulai berpikir. Nggak apa-apa saudara, sudah mulai dipikir-pikirkan firman Tuhan, pulang ke rumah dipikirin terus firman Tuhan, firmannya bertumbuh, berbuah lebat, menghasilkan kehidupan. Yang bilang amin tolong jawab pertanyaan barusan. Yang lari kan Daud, betul ya, bukan Tuhan kan? Yang masukkan tangan itu kan Daud, bukan Tuhan. Yang ambil batu siapa? Daud, bukan Tuhan. Yang umban juga Daud. Lalu Tuhan itu bagiannya di mana? Itu dia. Berarti Tuhan yang membuat batu itu pas kena dahinya Goliat. Artinya kita simpulkan, Tuhan bergerak ketika Daud sudah selesai bergerak, begitu kan? Makanya saudara, ini yang saya bilang. Slide berikutnya. Next. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Bagianmu apa? Lari, ambil batunya, umban. Yang engkau tidak sanggup kerjakan, Tuhan yang akan urus. Contoh yang kedua, saudara masih ingat waktu mujizat pertama Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur di pesta perkawinan di Kana? Masih ingat kan? Anggur habis, lalu apa yang Tuhan lakukan? Masih ingat prosesnya? Tuhan bilang ada tempayang-tempayang, lalu Tuhan bilang isilah tempayan itu pakai air, dan kemudian airnya diubah jadi anggur. Betul begitu prosesnya? Saya kalau ada di situ, saya mungkin akan interupsi dan bilang,
Tuhan, mohon maaf. Maka Tuhan Yesus akan berkata mungkin kepada saya, ada apa Nyong? Begini Tuhan, bukankah proses itu terlalu bertele-tele? Maksudnya gimana? Ngapain Tuhan suruh isi air dulu ke dalam tempayang, lalu air itu Tuhan ubah jadi anggur? Kan ada proses yang lebih cepat Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bilang, hai tempayang-tempayang penuhlah dengan anggur? Bisa begitu nggak? Bisa. Kenapa enggak? Tuhan bisa ciptakan langit, bumi dan isinya dalam waktu 6 hari hanya dengan berfirman. Masa isi anggur aja nggak bisa? Maka mungkin Tuhan akan berkata kepada saya, Nyong, untuk isi air dalam tempayan semua orang bisa, tapi untuk ubah air jadi anggur hanya aku yang bisa. Kerjakan bagianmu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Contoh yang kedua, yang mati itu siapa? Lazarus, Zakheus. Lazarus. Saya suka kebalik-balik saudara, ya, antara Zakheus dan Lazarus. Waktu Tuhan datang ke kuburannya Lazarus, Tuhan bilang, singkirkan batu itu, betul? Saya kalau di situ pun saya akan coba minta penjelasan sama Tuhan. Tuhan, ngapain Tuhan suruh kita geser batunya? Kan Tuhan yang berfirman bahwa kalau punya iman sebesar biji sesawi saja, jangankan batu Tuhan, gunung aja kita suruh lompat ke dalam laut, gunungnya lompat. Ini cuma batu Tuhan. Ngapain Tuhan suruh kita? Tuhan bilang aja, hai batu geser, bisa nggak? Maka Tuhan akan menjawab, anakku, untuk singkirkan batu semua orang bisa, tapi untuk bangkitkan yang mati jadi hidup hanya aku yang bisa. Kerjakan bagianmu, dan yang tidak bisa engkau urus, biar Tuhan yang urus itu semua. Saudara, artinya apa? Maka kita kerjakan bagian kita. Dan jangan andalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena kita ini memang terbatas, Pak Bu. Kita ini sangat-sangat terbatas. Dan terakhir kali engkau mencoba dengan kekuatanmu sendiri, terakhir kali engkau coba andalkan orang-orang lain, terakhir kali semuanya berakhir berantakan, betul? Itu sebabnya hari ini saudara kerjakan bagianmu, dan biar dengan tangan Tuhan yang kuat, Dia akan mengerjakan hal-hal yang tidak pernah engkau bisa bayangkan. Saya selalu doa, Bapak Ibu, saya selalu doa. Ini sudah bulan November, betul? Bulan November, besok bulan Desember itu, bulan depan. Dan yang paling ditunggu-tunggu itu kan apa? Bulan Desember? THR, bonus. Kalau Anda karyawan, yang ditunggu-tunggu itu. Tapi harus diingat bahwa statusmu bukan hanyalah karyawan dari perusahaanmu. Engkau juga punya status sebagai anak dari Tuhan yang maha dahsyat. Dan saya doa, biar nanti di bulan Desember engkau bukan hanya terima bonus dari kantormu, engkau juga terima bonus dari sorga. Apa yang selama ini sama seperti Hana, apa yang selama ini engkau tabur dengan iman, engkau tabur dengan tiap tetesan air mata, sebelum tahun ini berakhir, engkau akan menerimanya dengan sorak-sorai. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik. Saya simpulkan khotbah saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka yang pertama, ketika kita dalam masa-masa pergumulan, menunggu, menanti jawaban doa dari Tuhan dalam masa penantian, yang pertama apa? Doa dalam roh. Yang kedua, percaya pada apa yang engkau sudah doakan. Sama-sama bilang, aku sudah menerimanya. 3, 2, ya. Dan yang ketiga, saudara, kerjakan apa yang kita doakan dan kita imani. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kita mau angkat pujian ini, ya. Tiada yang seperti engkau. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, boleh ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami terima kebenaran firman-Mu. Firman ini bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kamilah orang-orang yang disayang Tuhan dengan sempurna. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang selalu memelihara, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tangan kita, kita angkat pujian ini. Tiada yang seperti engkau. Katakan,
tangan, katakan aku percaya. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sama-sama sekali lagi dengan imanmu, aku percaya. Ini yang kami imani ya Tuhan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memulihkan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya sejujurnya saya nggak tahu apa yang jadi alasan saudara datang ke gereja. Saudara mungkin datang ke gereja dengan banyak sekali beban, dengan banyak sekali permasalahan. Saudara mungkin datang ke gereja mungkin juga karena terpaksa atau dipaksa, minimal dipaksa sama orang tua. Saudara mungkin datang ke gereja karena rutinitas. Jujur Pak Bu, saya nggak tahu apa yang jadi alasan saudara datang ke gereja. Tetapi satu hal yang pasti, ini yang saya tahu, bahwa siapapun yang datang cari Tuhan, pulang pasti bawa berkat. Pasti. Itu sebabnya saudara, sudah terlalu lama engkau mungkin melewati malam-malammu dengan tiap tetesan air mata. Sudah berulang kali engkau habiskan malam-malammu dengan rasa kesedihan, dengan pergumulan. Tetapi ingat baik bahwa kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Apapun yang engkau doakan saat ini, ingat bahwa Dia Tuhan yang setia. Dia ngerti setiap tetesan air matamu. Dan hari ini, ketika engkau merasa bahwa semua harapanmu sudah runtuh, tapi hari ini engkau terima firman dan kebenaran ini, dan engkau berkata bahwa dalam Yesus harapanku masih ada. Dan jika itu yang menjadi doamu, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Engkau yang saat ini merasa, Tuhan, saya mungkin sudah disingkirkan sama seperti Hana. Saya mungkin dikucilkan dari orang-orang. Saya mungkin dikhianati, dilukai sama seperti Hana. Dan hari ini Tuhan, saya datang dengan tetesan air mata. Tetapi hari ini engkau juga berkata bahwa aku tidak diciptakan untuk bergumul selamanya. Ada momen di mana aku bergumul, ada momen di mana aku akan melihat dengan mataku sendiri bahwa satu persatu doaku dijawab Tuhan. Jika itu menjadi doamu, boleh taruh tangan kanan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang hari ini taruh tangan kanan di dada dengan segala beban, permasalahan, pergumulan kami. Kami tahu Tuhan bahwa memang apa yang kami alami itu begitu berat, tetapi kami juga percaya bahwa pengalaman hidup kami mengajarkan bahwa Tuhan setia, tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Itu sebabnya hari ini dengan satu keyakinan yang pasti kami mengatakan bahwa mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, lihat anak-anakmu yang tertangan dada. Kami tidak bisa melangkah sendirian. Pegang erat tangan kami ya Tuhan. Kami akan tetap kuat karena Engkau yang menyertai setiap kami. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, dan sama-sama kita katakan, aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memulihkan. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.
percaya bersama-sama. Sambil bangkit berdiri, kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Saudara, mari kita siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan bersama segenap orang percaya. Kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian kekal. Pertama, mengampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Bersama keluarga kami tolak setan, iblis, dan segala perbuatannya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami doa setiap organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera disempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami diberkati panjang umur, sehat sempurna
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa, sebutkan di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah mungkin berhari-hari ada masalah di kepala, migrain, saking sakitnya engkau sampai tidak bisa tidur. Hari ini bawa dalam doa. Engkau yang setiap kali bangun pagi selalu bersin-bersin, bawa dalam doa. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita, mujizatnya masih terjadi. Doa. Maka doaku Tuhan Yesus, setiap jemaat Tiberias, kami doa dalam Tuhan Yesus mereka semua sehat, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel, dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut yang baru. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak kegagalan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita, sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar di dalam hidup setiap kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara yang bawa botol minyak urapan, termasuk saudara yang hari ini ikut ibadah secara live, secara online, mari angkat dan ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus, kami doa tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan berdoa, naikkan segala doa-doamu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, bawa dalam doa. Engkau yang datang suami istri hari ini, sebelum berdoa sepakati dulu mau doa apa, karena kita percaya ada kuasa yang dahsyat di balik persepakatan orang percaya. Doa, ngomong. Kalau misalnya engkau bilang sudah saatnya harus DP rumah, DP kendaraan, bicara dulu, sepakat. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar peran doa. Tuhan berkati juga keluarga Siagian, juga Rospikan Tuhan berkati, Fani Bernard Tuhan berkati, Ibu Linda Natalia, Willy Mia Tuhan berkati, juga Susanti, juga Novlin Liana Tuhan berkati, keluarga Zega Tuhan berkati. Maka siapapun Tuhan Yesus yang hadir pada siang sore hari ini, baik yang ada di tempat ini, baik yang secara online, kami yakin, kami percaya bahwa tidak ada satupun nama yang terlewat. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doaku ya Tuhan,
Setiap suami diurapi menjadi imam yang kudus, sehingga mereka boleh bawa seluruh keluarga masuk ke dalam kerajaan sorga. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Setiap istri diurapi Tuhan menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Apapun yang mereka doakan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Berkati bahkan setiap pasangan suami istri yang sedang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak akan pernah kekurangan. Berkati setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman Tuhan sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah berbisnis, diberkatilah buat tangan mereka. Mereka yang saat ini dalam pergumulan mencari pekerjaan, pasangan hidup, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap aktivitas. Bahkan berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, kuliah, sekolah. Bahkan juga Tuhan berkati anak-anak kami yang belum bersekolah. Kami yakin, kami percaya bahwa generasi minyak anggur punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara boleh ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai Mazmur 23. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan sayangi selalu, berikan panjang umur, hikmat marifat dari sorga, sehingga melalui pelayanannya makin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Gereja Tiberias dengan segala program-programnya, khususnya acara Natal 7 Desember. Tuhan kirim ratusan ribu jiwa menuju Stadion Gelora Bung Karno. Mereka boleh dengar kabar baik tentang Yesus dan Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu dengan segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Berkati bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, hamba bersama keluarga. Tuhan berkati juga rekan-rekan worship team, Bung Sony Tuhan berkati, Bung Geril Tuhan berkati, juga Bung Tono Tuhan berkati, rekan-rekan main musik, tim media, pendoa syafaat, guru sekolah minggu Tuhan berkati, koordinator di tempat ini Pak David bersama istri, keluarga diberkati Tuhan. Satu hal yang kami percaya, mereka yang melayani Tuhan, maka berkat kaum Lewi tercurah, kaum Lewi tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Medias sore hari ini saudara. Selamat hari Minggu. Shalom di Medias.